Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas tentang titik terang Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau Habib Lutfi bin Yahya itu sangat berbeda dengan ijtima ulama ya, yang mana beliau itu tentang masalah pemerintahan, beliau itu sangat sedikit nyeleneh, bahkan bisa dikatakan beliau itu sedikit sangat aneh tentang masalah pemikiran, pandangannya ke depan itu bagaimana tentang arus pemerintahan di Indonesia. Dan waktu dulu kita kembali zamannya Jokowi sama Prabowo, yang mana para ulama atau tokoh agama habaib kebanyakan itu ke Prabowo ya, cuman Habib Lutfi bin Yahya yang ke Joko Widodo. Cuman ya kita bisa tahu sendiri Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, orang termasyhur, bisa dikatakan itu orang yang soleh, ulama, Toriko Asabandiyah, yang mana pilihan Habib Lutfi bin Yahya yaitu Jokowi itu menang. Dan sekarang juga tragedi yang hampir sama, hampir serupa ya, yang mana ijtima ulama, para ulama, kiai, habaib, para asatid juga kebanyakan ke 01, yaitu Anies Baswedan. Cuman Habib Lutfi bin Yahya yang berbeda, yaitu ke Prabowo Gibran. Mari kita simak satu persatu. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya memilih Prabowo Gibran? Lutfi bin Yahya tidak mengikuti ijtima ulama. Dan kenapa alasan beliau Habib Lutfi bin Yahya? Oke guys, kita bahas satu persatu. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya memilih pilihan Prabowo Gibran? Karena Habib Lutfi bin Yahya melihat, memandang Prabowo Gibran itu tidak ada ulama, tidak ada tokoh agama, habaib, kiai, ulama yang mendukung Prabowo Gibran. Maka dari itu Habib Lutfi bin Yahya memilih Prabowo Gibran karena mungkin Habib Lutfi bin Yahya titik terangnya ya, nilai positifnya ya, memandang kalau seumpamanya tokoh agama, para ulama, para habaib, kiai, para asatid tidak mendukung Prabowo Gibran, seumpamanya ini jadi resmi jadi presiden, lalu yang memberikan masukan, memberi nasihat, penasehat presiden tentang masalah pemerintahan keagamaan, bagaimana nanti kalau seumpamanya ini aturan kebijakan dari pemerintah ini bentrok sama undang-undang agama tentang masalah syariat akidah, lalu siapa yang akan menegur, lalu siapa yang akan memberi masukan kalau bukan Habib Lutfi bin Yahya? Sedangkan seumpamanya nih para ulamanya, habaibnya, tokoh agamanya keluar dari Prabowo Gibran, jadi siapa? Jadi Habib Lutfi bin Yahya mungkin memandang dari situ para ulama, habaib dan lain sebagainya itu tidak mendukung, jadi Habib Lutfi bin Yahya untuk mendukung, takut seumpamanya ini Prabowo jadi, yang tidak ada yang memberi nasihat, mungkin seperti itu, memberi teguran atau masukan tentang masalah otoriter pemerintahan. Jadi Habib Lutfi bin Yahya bukan hanya sekedar memilih atau tentang masalah pangkat, kemasyhuran duniawi, bukan. Karena beliau Habib Lutfi bin Yahya tentang masalah keduniaannya sudah ya tidak kurang-kurang amat lah gitu ya, bahkan bisa dikatakan Habib Lutfi bin Yahya itu cukup, tidak miskin. Beliau Habib Lutfi bin Yahya tidak perlu ketenaran karena ya umatnya sudah banyak ya kan, kalau tidak memandang dari nilai-nilai positif atau kebaikan. Jadi bagaimana pemerintah ini ke depannya? Jadi ada yang seumpamanya keliru dari pemerintah, jadi Habib Lutfi bin Yahya yang akan membenahinya. Itu titik terangnya Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya beda dengan ijtima ulama, dengan para ulama, dengan tokoh agama, kiai, para habaib, para asatid di Indonesia tentang pemerintahan, tentang pemilihan presiden? Kenapa tidak mengikuti ijma ulama Habib Lutfi bin Yahya? Ini Habib Lutfi bin Yahya pasti mempunyai perspektif, pandangan, pikiran yang mungkin tidak sama dengan para ulama, tokoh agama, para habaib, kiai, asatid dan lain sebagainya. Habib Lutfi tidak sama pemikirannya. Karena kalau menurut Al-Fakir sendiri ya,
Ini kan tentang masalah pemerintah, bukan tentang masalah keagamaan. Jadi sah-sah saja kita memilih 01, 02, atau 03. Karena ini bukan tentang masalah ketuhanan, bukan tentang masalah syariat, akidah. Jadi terserah kita. Ibaratkan kita mau makan, ada yang suka bakso, ada yang suka sate. Jadi jangan dipaksa yang suka bakso dipaksa ke makan sate. Jadi nanti bahaya juga. Yang sate dipaksa ke gulai, ya nggak bisa, karena nanti sebagian orang itu ada konsekuensinya. Ada yang sebagian darah tinggi, jadi mencegah. Jadi Habibur bin Yahya itu menilai tentang masalah kepemimpinan, bahkan bisa kita pelajari gitu. Jadi bisa berbeda tentang ijma ulama, asalkan bukan tentang masalah syariat, akidah, keagamaan, itu sah-sah saja. Yang penting kita tetap sholat kan, bagi yang beragama Islam, berbuat baik sedemikian. Habibur bin Yahya ini sangat luar biasa. Jadi Habibur bin Yahya ini udah 2 kali periode presiden Jokowi. Habibur bin Yahya itu jadi penasehat Jokowi. Jadi seumpamanya para ulama, habaibnya, kiainya, ustadznya keluar dari pilihan yang mungkin oleh ijma ulama itu sudah dicap ini orang yang salah atau tidak jujur atau sebagian tidak menjunjung etika, keadilan, moral dan lain sebagainya. Mungkin perspektif ijma ulama sedemikian. Tapi Habibur bin Yahya memandang, berpikir, nilai titik terangnya. Seumpamanya para ulama tidak ada yang mendukung Jokowi, lalu siapa yang memberi nasihat dikala salah, dikala keliru, atau dikala pemerintah presiden ini memimpin sampai melewati batas gitu. Jadi yang menegur ya cuman Habib Lutfi. Seumpamanya para ulama Habib Lutfi sudah keluar dari Jokowi atau Prabowo Gibran, lalu siapa yang memberi nasihat? Atau siapa yang menegur? Susah. Jadi alhamdulillah dari ulama kita, habaib kita, orang berilmu, orang soleh, masih ada yang peduli sama orang-orang yang mungkin ya kurang baik, yang mungkin tidak adil, yang mungkin masih kurang berakhlak lah, yang pengen membimbing seperti kita gitu. Seperti orang-orang yang tidak baik. Siapa yang peduli? Ya Habibur bin Yahya terhadap kita, terhadap bangsa, terhadap pemerintahan, terhadap presiden, terhadap pemimpin negara di Indonesia. Jadi kita jangan sampai memandang atau berpikir buruk, menilai komentar tentang masalah Habibur bin Yahya yang tidak senonoh atau yang tidak pantas. Bahkan sebagian ada yang mencaci atau memaki tentang masalah Habibur bin Yahya karena perbedaannya tentang masalah ijma ulama, para habaib tokoh agamanya. Karena apa yang kita pikirkan itu baik belum tentu baik, dan apapun yang kita pikirkan itu tidak baik belum tentu juga itu buruk gitu teman-teman. Karena kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana dan harus bagaimana juga. Mudah-mudahan pandangan kita tentang masalah Habib bin Yahya clear, tidak ada bahasa-bahasa yang sedikit menjelekkan atau menghina. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi Al-Fakir sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.